Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Jadi besok di tanggal 19 Agustus 2024 adalah jadwal mulai diumumkannya seleksi CPNS tahun 2024. Kita tunggu besok ya. Kemudian menurut saya, khusus bagi honorer atau tenaga non ASN, jangan dulu tergesa-gesa tertarik untuk mendaftar sebagai CPNS. Kenapa? Karena jika teman-teman sudah terbukti mendaftar, membuat akun SSCASN, kemudian terdaftar sebagai calon peserta CPNS, teman-teman tidak diperbolehkan untuk melamar sebagai P3K. Jadi teman-teman harus bisa mempertimbangkan apakah jika teman-teman mendaftar seleksi CPNS, peluang teman-teman untuk diterima sebagai CPNS besar. Kalau tidak, saya rasa teman-teman lebih memilih untuk mendaftar sebagai P3K yang mungkin peluangnya lebih besar karena formasi yang dibuka saya rasa akan lebih besar. Jadi ini adalah hal yang penting bagi teman-teman agar teman-teman tidak tergesa-gesa untuk mendaftar sebagai CPNS, khususnya bagi honorer atau tenaga non ASN. Karena pada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, sangat jelas disebutkan bahwa calon pelamar itu hanya boleh melamar pada satu jenis seleksi saja, yaitu PNS atau P3K, tidak boleh keduanya. Jika teman-teman sudah berhasil melamar atau terdaftar sebagai peserta seleksi CPNS, tentunya tidak bisa mendaftar sebagai P3K. Jadi ini harus dipertimbangkan matang-matang. Bagaimana peluang teman-teman diterima sebagai CPNS? Jika peluangnya sangat kecil, karena formasi yang dibuka sangat sedikit mungkin, teman-teman harus pertimbangkan terlebih dahulu apakah teman-teman memilih untuk mendaftar sebagai CPNS atau P3K. Jadi jangan tergesa-gesa, pikirkan terlebih dahulu. Tetapi berbeda halnya dengan seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K. Tentunya bagi seseorang yang ingin beralih status sebagai PNS, teman-teman tentunya silahkan gitu mendaftar secepatnya, penuhi persyaratan secepatnya, yaitu bekerja minimal 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK ya, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Karena jika teman-teman tidak diterima pun sebagai CPNS, teman-teman tetap berstatus sebagai P3K. Jadi ini adalah hal penting bagi honorer dan atau tenaga non ASN dan yang sudah berstatus sebagai P3K. Bagi honorer atau tenaga non ASN, jangan tergesa-gesa mendaftar sebagai CPNS. Karena jika teman-teman sudah terbukti mendaftar atau terdaftar sebagai peserta seleksi CPNS, kemudian seleksi P3K dibuka di tahun 2024 ini, teman-teman tidak bisa mendaftar sebagai P3K. Tetapi berbeda halnya bagi yang sudah berstatus sebagai P3K dan ingin beralih status sebagai CPNS, teman-teman silahkan persiapkan berkas persyaratan secepat mungkin gitu ya, seefektif mungkin. Karena teman-teman jika tidak diterima sebagai CPNS, teman-teman masih berstatus sebagai P3K. Jadi mungkin itu ya dua hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum mendaftar sebagai ASN di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa kita sharing pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.